Menko Polhukam sebut perputaran judi online sampai 900 triliun rupiah. Bahlil Lahadalia sebut Lutfi Yassin berpeluang besar menangkan Pilkada 2024. Gubernur-gubernur Partai Demokrat bersiap menahan kebijakan Trump. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari dalam dan luar negeri. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT G20 di Brazil. Dalam sambutan ketiga, ia menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam mengatasi tantangan perubahan iklim, kemiskinan, dan transisi energi berkelanjutan. Dalam konferensi tingkat tinggi G20 bertema Sustainable Development and Energy Transition, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi menyelesaikan permasalahan global. Ia menegaskan pentingnya tindakan kolektif negara-negara maju dan berkembang dalam mengatasi isu kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim. Prabowo menggarisbawahi dampak nyata krisis iklim di Indonesia seperti kenaikan permukaan air laut di pesisir Jawa yang mengancam ribuan hektar lahan produktif. Indonesia menghadirkan rencana transisi energi hijau yang komprehensif. Presiden mengumumkan target ambisius untuk mencapai net zero emission sebelum 2050 melalui serangkaian langkah strategis. Rencana tersebut mencakup penghentian pembangkit listrik berbasis batubara dalam 15 tahun, pembangunan 75 gigawatt energi terbarukan, dan optimalisasi 557 juta ton kredit karbon. Prabowo menekankan peran signifikan hutan tropis Indonesia sebagai paru-paru dunia dan penyerap karbon global terbesar. Sebagai wujud solidaritas internasional, Indonesia berkomitmen menyediakan dana 30 juta US dollar untuk mendukung program Organisasi Kesehatan Dunia. Delegasi Indonesia dipimpin Presiden Prabowo dan didampingi sejumlah menteri kunci, yakni Erlangga Hartarto, Sugiono, Sri Mulyani, dan Teddy Indrawijaya. Melalui forum G20 ini, Indonesia tidak sekedar menyuarakan permasalahan, melainkan juga menawarkan solusi konkret dalam menghadapi tantangan global, mulai dari perubahan iklim hingga ketahanan kesehatan dunia. Tremendous reserves of geothermal, and we plan to retire our coal plants and all the fossil energy plants within the next 15 years. We plan to build more than 75 gigawatts of renewable power in the next 15 years. We also are situated along the equator. Therefore, we have more than plenty of sunlight to fuel solar-based energy. We have other sources of renewables, and that's why we are very optimistic that we can achieve net zero before 2050. Selama tahun 2024, perputaran judi online kurang lebih mencapai 900 triliun rupiah. Dari jumlah pemain 8,8 juta masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat dengan kelas menengah ke bawah. Kasus judi online di Indonesia semakin meresahkan. Selama tahun 2024, perputaran judi online kurang lebih mencapai 900 triliun rupiah. Dari jumlah pemain 8,8 juta masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat dengan kelas menengah ke bawah. Hal itu disampaikan Menko Polhukam Budi Gunawan melalui laman YouTube Menko Polhukam saat konferensi pers terkait capaian Des Pemberantasan Perjudian Daring dan Des Keamanan Siber dan Perlindungan Data Kamis siang. Budi Gunawan mengatakan para pemain judi online tersebut 97.000 orang merupakan anggota TNI Polri, 1,9 juta pegawai swasta. Bahkan 80.000 pemain judi online merupakan anak di bawah 10 tahun. Budi Gunawan mengatakan angka ini akan diprediksi terus bertambah apabila tidak melakukan upaya yang masif dalam memberantas judi online.
Hingga saat ini pemerintah telah melakukan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum, memotong dan memblokir situs judi online, termasuk pemblokiran dan penelusuran aliran dana. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan kampanye dan mengedukasi untuk pencegahan judi online. Dalam konferensi pers tersebut juga dihadirkan 2 orang tersangka hasil penindakan Bareskrim Polri pada bulan November 2024 dan uang tunai sebesar 13 miliar rupiah. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia, yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita. Komisi 3 telah mengumumkan 5 nama calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Kamis 21 November 2024. Nantinya 10 nama terpilih akan dibawa ke sidang paripurna untuk penetapan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Berita Nasional TV Natasha Alko dan juru kamera Ade Chandra. Baik pemirsa Berita Nasional TV, akhirnya Komisi 3 DPR RI mengumumkan 5 nama calon pimpinan KPK dan juga 5 calon Dewan Pengawas KPK di hari ini, tanggal 21 November 2024 di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Kita udah ikutin terus rangkaian fit and proper test kepada masing-masing 10 kandidat Capim dan Cadewas di hari pertama di tanggal 18 November 2024 hingga pagi tadi juga masih menjalankan fit and proper test kepada 3 Cadewas KPK. Berbagai isu strategis juga sudah dipaparkan seperti wacana penghapusan operasi tangkap tangan yang sempat memicu perdebatan di publik. Sampai akhirnya pada hari ini Komisi 3 DPR RI menggelar rapat pleno untuk pemilihan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Mekanisme pemilihan dilakukan dengan cara voting. Voting juga menggunakan kertas yang sudah terdapat nama-nama Capim dan Cadewas lalu dibagikan kepada para anggota dewan. Setelah itu, para anggota dewan wajib mencontreng 5 nama dan khusus pemilih ketua ditulis di samping nama kandidatnya. Akhirnya di hasil voting tersebut terpilihlah nama-nama pemenang voting dari calon pimpinan KPK. Seperti yang pertama, ada Johanis Tanak mendapatkan suara 48 suara. Lalu yang kedua ada Fitroh Rohcayanto mendapatkan 48 suara. Yang ketiga Setio Budianto 45 suara. Lalu yang keempat ada Agus Joko Pramono mendapatkan 38 suara. Lalu yang kelima ada Ibnu Basuki Widodo mendapatkan 33 suara. Sebanyak 45 suara juga memilih Setio Budianto sebagai ketua pimpinan KPK. Lalu untuk pemenang voting Dewan Pengawas KPK, nama-namanya diantaranya yang pertama ada Beni Joshua Mamoto mendapatkan 46 suara, lalu yang kedua ada Ciska Mirawati mendapatkan 46 suara, lalu yang ketiga ada Wisnu Baroto mendapatkan 43 suara, yang keempat ada Gus Rizal mendapatkan 40 suara, dan yang terakhir ada Sumpeno mendapatkan 40 suara sebagai Dewan Pengawas KPK. 10 kandidat terpilih nantinya akan dibawa ke rapat paripurna di minggu depan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya telah selesai melakukan tahapan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test bagi calon pimpinan dan jajaran Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Dia membantah anggapan yang menyebut pemilihan dan penetapan tidak demokratis. Hal ini disampaikan usai melakukan proses voting, memilih dan menetapkan ketua dan pimpinan KPK serta jajaran Dewan Pengawas KPK di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Habibur Rahman menjelaskan sistem voting diambil karena menilai ada hak individu anggota DPR dari masing-masing fraksi untuk memilih dan menyalurkan suaranya.
Saat ditanya alasan tidak adanya wakil sipil dan perempuan yang duduk di kursi pimpinan KPK yang berbeda dengan periode kepemimpinan sebelumnya, Habibur Rahman mengatakan dirinya tidak tahu karena itu menjadi alasan para peserta voting untuk menentukan pilihannya masing-masing. Ya pertama nggak tahu ya, saya nggak bisa menjawab mewakili kawan-kawan semua karena Anda lihat tadi itu kan hak orang per orang menggunakan dan hasilnya bisa dilihat ya. Kita juga nggak bisa memaksa kawan-kawan masing-masing anggota menyampaikan pilihannya seperti apa karena tadi kan prosesnya berlangsung tertutup ya, rahasia. Kalau soal apa tadi publik apa tadi? Oh iya kalau perempuan ya itu dia makanya itulah hasil suara dari pilihan teman-teman ya. Ya saya pikir itu kembali ke masing-masing anggota ya. Kami nggak bisa mengarahkan anggota memilih siapa menjadi anggota KPK. Kami juga tidak bisa juga mengarahkan anggota Komisi 3 memilih siapa menjadi ketua KPK ya. Nanti mungkin ditanyakan masing-masing pilihannya apa dan alasannya apa. Kementerian BUMN menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji. Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Gus Irfan mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pentingnya peningkatan pelayanan haji sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan memberikan layanan yang lebih baik untuk umat. Diskusi melibatkan BUMN seperti BSI, Garuda Indonesia, dan IFG yang akan mendukung program ini. Erick juga meminta pembentukan tim untuk merealisasikan kerjasama ini. Gus Irfan mengapresiasi dukungan tersebut dan menyampaikan bahwa kolaborasi ini penting untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji sesuai amanat Presiden. Pak Erick, sesuai instruksi Bapak Presiden, Bapak Prabowo, bagaimana pelayanan haji ini harus ditingkatkan kualitasnya. Tadi saya ajak direksi dari BSI, dari Garuda, juga AFG sebagai insurance, bagaimana kita punya komitmen yang sama supaya kita mendapat keberkahan juga di sini kalau kita melayani umat ya, supaya mereka juga bisa nyaman, selamat dan baik. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 01 Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,5% dan menuntaskan kemiskinan ekstrim pada 2029. Hal ini diungkapkan dalam debat ketiga Pilkada Jateng 2024. Debat ketiga pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah 2024 berlangsung dimulai di Dom Rabu 20 November 2024. Pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi menyampaikan komitmen untuk mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah. Menurut Andika, salah satu penyebab utama kemiskinan adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Ia optimis melalui program-program unggulan Jawa Tengah bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 6 hingga 6,5%, serta menghapus kemiskinan ekstrim pada 2029. Demikian kami berusaha untuk menargetkan untuk pertumbuhan ekonomi berkisar di antara 6 sampai 6,5%, kemudian juga dengan angka kemiskinan ekstrim 0 dengan catatan kita bisa menekan pertumbuhan ekonomi antara 6 sampai dengan 6,5%. Dan hal ini kami merasa optimis bisa dilakukan karena berbagai program yang kami tawarkan. Dengan demikian, maka kami berharap di akhir tahun 2029 nanti kita semua masyarakat Jawa Tengah akan bisa. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sebut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yassin berpeluang besar memenangkan kontestasi politik di Jawa Tengah tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia kepada awak media usai makan siang di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 21 November 2024. Bahlil bersama rombongan mulai dari WIHAJI,
Juliat Mono, dan struktural DPP Golkar singgah di rumah makan sebelum mengikuti kampanye pasangan calon Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Sigit Pamungkas Suroto. Persiapan yang dilakukan oleh partai menurutnya sudah bagus dan hanya tinggal memaksimalkan waktu yang tersisa sebelum memasuki masa tenang kampanye guna memenangkan paslon Lutfi Gus Yassin. Persiapannya udah alhamdulillah udah bagus, tinggal kita maksimalkan aja ikhtiar sampai dengan beberapa hari ke depan. Hari ini sudah tanggal 21, tinggal 6 hari lagi. Dalam peta politik yang perhitungan Golkar, insya Allah peluang menangnya Pak Lutfi besar sekali. Pada momentum hari ulang tahun ke-60 Golkar ini menjadi motivasi untuk memenangkan kontestasi politik di beberapa daerah. Kader Golkar juga akan berjuang keras untuk memenangkan paslon yang didukung pada Pilkada serentak 2024 serta merebut simpati masyarakat. Raditya Hermansyah, Solo, Jawa Tengah. PT Kereta Api Indonesia, Persero, dan Bank BNI meresmikan perubahan nama Stasiun Duku Atas menjadi Stasiun Duku Atas BNI. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan visibilitas merek sekaligus meningkatkan layanan transportasi publik di Jabodetabek. PT Kereta Api Indonesia Persero bersama Bank BNI resmi mengganti nama Stasiun LRT Duku Atas menjadi Stasiun Duku Atas BNI pada Rabu 20 November 2024. Hal ini untuk meningkatkan visibilitas merek dan kualitas layanan transportasi publik di Jabodetabek. Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa menyebutkan program ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan aset transportasi publik sebagai media promosi yang efektif. Program ini juga menjadi langkah untuk mengoptimalkan pendapatan melalui komersialisasi aset sebagai bagian dari strategi memaksimalkan aset strategis perusahaan demi mendukung keberlanjutan layanan. Bapak Ibu sekalian, kerjasama Namingred dengan BUMN khususnya Bank Negara Indonesia yang didirikan hari ini menjadi bukti koneksi sinergi antar BUMN. Perubahan nama menjadi Stasiun LRT Duku Atas BNI tidak hanya menjadi pengakuan atas kontribusi BNI, tetapi juga membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih luas di masa depan, termasuk yang stasiun di Sudirman peluang. Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil gagalkan peredaran 389 kg narkotika jenis sabu asal Afghanistan pada Minggu siang di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ratusan kilogram narkotika jenis sabu ini rencananya akan dibawa oleh 2 orang kurir berinisial CP dan MS menggunakan mobil box ke kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Inilah detik-detik pada saat tim operasional Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung oleh AKBP Malvino Sitohang. Inilah detik-detik pada saat tim operasional Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung oleh AKBP Malvino Sitohang menggeledah sebuah mobil box di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu siang. Setelah membuka mobil box yang dicurigai membawa ratusan kilogram sabu tersebut, benar saja petugas menemukan sedikitnya 389 kg narkotika jenis sabu yang dikemas dengan box yang dibalut dengan lakban berwarna kuning. Setelah dibuka di box tempat mengemas sabu itu didapati cap berupa stempel yang bertuliskan nama sebuah negara yaitu Afghanistan. Dari tulisan itu dan keterangan pelaku, penyidik menyimpulkan sabu tersebut dikirim dari negara Timur Tengah untuk diedarkan di Indonesia. TKP penangkapan ini hanya berjarak kurang lebih 500 meter dari Kampung Ambon atau Kampung Permata, Jakarta Barat, yang dikenal sebagai zona merah peredaran narkoba. Setelah ditelisik lebih jauh, turut ditemukan sejumlah stiker di bagian belakang mobil box tersebut, yang membuat adanya dugaan keterkaitan jaringan ini dengan Kampung Ambon atau Kampung Permata. Tawuran antar warga di ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur kembali pecah menjelang Kamis pagi. Kedua belah pihak menggunakan bom molotov, petasan, kembang api, senjata tajam, dan kayu. Akibatnya banyak pengendara terhenti sehingga membuat kemacetan. Aksi tawuran antar warga Cipinang Jagal, Pulau Gadung, dan warga Kebon Singkong, Duren Sawit kembali terjadi di ruas Jalan Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur menjelang Kamis pagi. Aksi tawuran ini terjadi saat umat muslim melaksanakan sholat subuh. Kedua belah pihak saling serang dengan menggunakan bom molotov, petasan,
kembang api, senjata tajam, daun kayu. Tawuran ini berlangsung hingga 1 jam lebih. Alhasil banyak pengendara terhenti sehingga membuat kemacetan. Menurut warga, dalam sebulan ini tawuran ini terjadi 4 kali. Diduga penyebab hal sepele. Selain saling ejek, kedua kelompok remaja ini terlibat tawuran lantaran saling serang petasan dan kembang api. Setengah empat. Mulainya ya dari kembang api. Bulan panas-panasnya kembang api dulu. Ini udah biasa kemarin waktu pas hari 2 hari inilah. Itu dari anak sekolah. Nah ini antara warga ini. Warga mana sama warga mana, Pak? Hah? Warga mana sama warga mana, Pak? Campur sih, Pak. Campur. Nah, itu dari sebelah sini sama bawah rel sama atas rel ini cuma campur. Nah, semua. Pihak kepolisian gabungan dari Polres Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya yang datang ke lokasi berhasil membubarkan tawuran. Tidak ada korban jiwa dan arus lalu lintas kembali normal. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Sebuah toko servis kompor di Jalan Raya Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat hancur pada Kamis pagi. Bangunan toko tersebut hancur diduga akibat ledakan tabung gas LPG di dalam rumahnya. Akibat peristiwa ini 2 orang mengalami luka-luka. Seperti inilah kepanikan warga sesaat adanya ledakan dari dalam toko servis kompor di Jalan Raya Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. Kepulan asap putih masih keluar dari rumah dan warga berhamburan kepanikan. Menurut salah seorang warga, saat penghuni rumah akan menyalakan lampu, tiba-tiba ada ledakan di dalam rumah korban. 2 orang penghuni rumah yang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan tim medis. Petugas kepolisian dari Polsek Cicendo yang tiba di lokasi kejadian langsung menetralisir lokasi kejadian. Petugas pun memasang garis polisi di area TKP guna penyelidikan lebih lanjut. Peristiwa ini terjadi diduga akibat ledakan tabung gas LPG, namun demikian masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Selain melukai 2 orang, ada 2 rumah yang terdampak akibat ledakan tersebut. Tidur, bangun tidur, turun, nyalain lampu, meledak. Gitu. Yang meledak apa tuh, Pak? Sepertinya sih gas ini kan masih bau gas nih. Bau gas. Masih terasa bau gasnya nih. Ada laporan dari warga masyarakat sekira 0800 WIB bahwa terjadi ada ledakan yang diduga dari gas LPG yang sudah bocor. Begitu dinyalakan lampu listrik terjadi ledakan. Jelang kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, sejumlah gubernur dari Partai Demokrat bersiap mempertahankan kebijakan progresif di negara bagian mereka. Para gubernur ini menyerukan sesi darurat dan siap mempertahankan kebijakan dalam hak reproduksi dan isu imigrasi. Simak liputan VOA berikut ini. Ketika Presiden terpilih Donald Trump bersiap untuk mengambil alih kekuasaan eksekutif, ditambah mayoritas Partai Republik di DPR dan Senat AS, beberapa gubernur dari Partai Demokrat ingin membatasi dampaknya pada negara bagian mereka. If you try to harm New Yorkers or roll back their rights, I will fight you every step of the way. Gubernur New York dan Gubernur Illinois dengan cepat bereaksi. You come for my people, you come through me. Gubernur California menyerukan sesi khusus Majelis Negara Bagian untuk mempersiapkan apa yang dikatakan kantornya sebagai pemerintahan federal yang akan datang yang telah mengancam negara bagian dalam berbagai bidang. We are calling and have called for an emergency special session of our state legislature, firmly focused on the values we hold dear that I think are universal values and American values. Sistem federal di Amerika Serikat memungkinkan adanya dinamika antara hukum negara bagian dan hukum federal. Ketika Mahkamah Agung AS mencabut hak aborsi dari tingkat federal pada tahun 2022, sejumlah negara bagian seperti New York, California, dan Minnesota langsung menjamin hak tersebut dalam hukum negara bagian masing-masing. Sementara ada juga negara bagian yang langsung memberlakukan larangan penuh atas aborsi. Setelah kemenangannya, Donald Trump memposting di Truth Social bahwa Gubernur California mencoba membunuh California yang indah di bangsa kita. Donald Trump sering mengatakan kebijakan progresif negara bagian itu berkontribusi pada kriminalitas, tunawisma, dan imigrasi tidak sah.
Pada pemberhentian kampanye di Los Angeles pada bulan September, Donald Trump mengecam para pemimpin California dan manajemen sumber daya negara bagian itu. I'm going to give you safety, I'm going to give you a great border, and I'm going to give you more water than almost anybody has. Great state of California will be filing a lawsuit. Selama kepresidenan Trump pada 2016 sampai 2020, California menggugat pemerintah federal lebih dari 100 kali. California berhasil membela kebijakan imigrasi negara bagian, standar emisi kendaraan, dan akses ke perawatan kesehatan. Jaksa Agung California mengatakan timnya berencana untuk mulai mengajukan litigasi segera setelah Trump menjabat kembali. Mr. Trump repeatedly overstepped his authority. Between 2016 and 2020, there's no reason to think he won't do it again. We checked him and we stopped him and we pushed him back into his box when he tried to step out of it. California menghabiskan lebih dari $41 juta untuk membela undang-undang dan kebijakan negara bagian itu selama masa kepresidenan Trump yang pertama, menurut organisasi nirlaba Call Matters. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Perayaan Thanksgiving di AS tahun ini dirayakan pada 28 November menjadi kesempatan berkumpul keluarga menyantap kalkun panggang. Harga kalkun dan hidangan pendamping tetap tinggi meski angka inflasi sudah mulai stabil. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Belanja untuk santap bersama pada perayaan Thanksgiving tahun ini berbeda dibandingkan masa-masa sebelum pandemi COVID. You used to be able to just come in the store and pick out whatever. You didn't have to worry about it. But now you got to be more conscious with what you're buying and the pricing on what you're buying. So it makes it a little stressful this year. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika Serikat, harga makanan rata-rata naik sekitar 25% dari tahun 2019 hingga 2023. Inflasi kini telah mereda, tapi tingginya harga makanan memaksa konsumen lebih selektif. I'm still budget conscious, more so now than I have been throughout the years. I'm hoping that it'll change next year. Let's hope so. Merespons semangat berhemat konsumen, peritel-peritel terbesar menawarkan beragam paket hemat Thanksgiving. Walmart menawarkan paket santap Thanksgiving lengkap dengan kalkun seharga $55 yang bisa dinikmati hingga 8 orang. Target menawarkan paket $20 yang ditujukan bagi hingga 4 orang. Paket hemat di bawah $50 ditawarkan Aldi dan Lidl. There are a lot of retailers that are offering bundles out there, but you can also shop with store brands and a mixture of some name brands and still save money. We think this is the year where you have a little bit more flexibility with some of the name brand choices as we've seen that pricing gap reduce. Berdasarkan temuan Wells Fargo Agri-Food Institute, harga daging kalkun bermerek nasional seperti Butterball dan Perdue turun dibandingkan tahun sebelumnya. National brands, I think coming out of COVID, when they were having to increase prices with the increase of a lot of the input costs, they have since come down to a place where things are normalized and they're stabilizing a bit. Penurunan harga sebagian produk makanan ini, terutama kalkun sebagai hidangan utama, membuat peritel bisa menjual paket hemat. We always look for those bargains, right, or whatever the deal is. And it may be you spend so many dollars in your basket and you get a discount on the turkey. Or there's buy one, get one things. You buy a turkey, you get a ham for free. Or there's things like that that the grocery stores use to get people in the store to buy that whole basket that they need for Thanksgiving. There's lots of retail strategies that go on around turkeys that really make it more interesting, I think. But particularly if you're looking around the store, we ought to expect more specials again because everybody needs a turkey at Thanksgiving. Dua liburan yang identik dengan santap kalkun di Amerika Serikat, yaitu Thanksgiving dan Natal, selalu membawa pemasukan tambahan bagi supermarket dan industri sejenis. Menurut konsultan Circana, pemasukan untuk Thanksgiving tahun 2023 misalnya, menambah pemasukan supermarket sebesar sekitar $2,4 miliar. Pemasukan untuk Natal lebih besar lagi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.